aja. Guys, kita pada malam hari ini ngobrol bareng. Dari tim Ya, adalah kita berkunjung di Pak Yusuf WK. Hidayat. Pak Yusuf Hidayat adalah seorang pengusaha bidang percetakan, diantaranya bergerak di berbagai macam bentuk yang dicetak-cetak. Baiklah, untuk membersihkan waktu, kita persilakan untuk sekilas memperkenalkan diri, dan selanjutnya kita akan sharing tentang bagaimana tips untuk memulai suatu usaha, yang mana usaha itu bagi pemula, dan bagaimana cara untuk mengatur baik itu keuangan maupun sistem kerja. Mempersingkat waktu, kita persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, bisa dipanggil Dayat atau Yusuf. Saya di sini selaku owner di percetakan Wadah Kreatif Lubuk Linggau, yang mana usaha kami ini bergerak di bidang percetakan kertas, sablon, dan juga percetakan untuk UV printing. Jadi produk-produk yang kami buat antara lain ya produk merchandise seperti tumbler, kemudian mug, gantungan kunci, kemudian print benda-benda datar, kaca, keramik, bisa dibuat di sini. Selain itu ada juga di bidang kertas, bisa pencetakan undangan, yasin, dan lain-lain. Awal membuka usaha ya, memang usaha ini dimulai akhir tahun 2016, tepatnya kalau launchingnya sendiri itu di awal 2017. Jadi dimulai, tempatnya masih di sini, dari rumahan, ya masih di rumahan inilah. Jadi Di rumah sendiri ya? Enggak ngontrak ya? enggak, kebetulan ini masih di tempat orang tua. Jadi kita memulai usaha dari usaha rumahan. Ya sekarang masih berproses. Dari pertama itu bekerja sendiri, dibantu oleh beberapa Belum ada karyawan, dibantu oleh saudara-saudara juga. Ya sampai sekarang ada ya beberapa karyawan yang bukan karyawan sih namanya itu, teman kerja lah. Teman kerja yang membantu lah, tapi masih dikelola secara mandiri juga gitu. Tapi kalau dari berbagai macam bidang usaha, apa yang melatar belakangi kenapa memilih percetakan sebagai bidang usaha yang bakal digeluti? Apa yang melatar belakang? Sebenarnya kalau secara pribadi itu nggak ada niatan untuk memilih percetakan secara spesifik gitu kan. Cuma itu berawal dari fashion. Jadi bagi saya, menurut pengalaman saya secara pribadi, jadi passion itu perlu digali, yang bagaimana passion kita itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi penghasilan kita. Kalau kita tekuni, insya Allah ya akan berdampak nanti hasilnya. Gitu. Simpel aja sih. Kalau boleh tahu, ini Pak Dayat, di awal kerjanya apa sudah percetakan, bisa karyawan di tempat lain atau gimana? Ini mancing ini.
Mancing ini. Mungkin usaha keberapa atau Iya kan? pekerjaan keberapa yang tekuni Iya. sekarang ya. Atau nasi padang gitu. Tetalu ya dah. Sebelum 2017 lah intinya itu bidang apa? Dulu pengalaman sih pernah kerja di perusahaan telekomunikasi karena basicnya memang telekomunikasi di Telkom dulu kontrak mungkin 2 tahun, kemudian lanjut lagi ke salah satu perusahaan perbankan lah, ya kan. Lebih dari 5 tahunan. Kemudian resign. Beberapa bulan mungkin gitu, cari inspirasi. Ya udah, akhirnya lihat passionnya kayaknya bisanya di sini, ya udah jalanin gitu kan. Yang paling mudah lah intinya waktu itu ada mentor, terus peluang usahanya juga ada, kemudian modalnya itu nggak terlalu gede gitu. Jadi pilih yang sederhana lah dulu tuh, dengan keadaan peralatan yang seadanya lah gitu, dimulai kan. Oh, itu menarik sekali karena Pak Dayat ngomong tadi sudah nyaman di karyawan gitu ya. Artinya nyaman itu sudah bertahun-tahun jadi karyawan di salah satu kantor, kemudian keluar. Untuk resign. Mungkin kita nggak bahas kenapa keluar gitu, tapi memulai usaha baru gitu. Itu sangat berat bagi sebagian Ya. orang, itu sangat. Itu Gimana? bukan hal yang Sejarah mudah. yang Ini segala macam ya dari sistem yang sudah berlaku dari beberapa tahun dilakoni kan. Ya. Terus Ya. di luar benar-benar jauh dari yang selama ini dilakoni kan, agak susah mengadaptasinya atau memikirkan nanti bakal gimana jalannya. Itu sebenarnya ujian awalnya ada di situ. Awal-awal pembukaan usaha itu, awal-awal saya resign itu, ya banyak komentar miring lah ya kan, yang dari tadinya aktif income, kemudian jadi pasif income, ya tapi tantangannya di situ lah. Jadi semua itu berproses, tidak serta-merta jadinya seperti ini kan gitu. Iya, Nah, langsung jadi instan, langsung gini ada prosesnya. prosesnya ya perlu pengorbanan, perlu tekad. Yang jelas doa orang tua, doa istri, anak, dan dukungan seluruh keluarga itu penting banget untuk memulai usaha itu kan. Usaha ya. Berarti sudah berkeluarga ya? Udah, Ketika memulai dulu sudah berkeluarga. udah dulu udah berkeluarga 2000. Tapi keluarga mendukung gitu, kita keluarga tetap kerja tetap keluar terus kita buka usaha sendiri gitu. Sebenarnya itu prosesnya nggak sebentar. Jadi saya kasih pengertian itu mungkin ya udah 1 tahun kan gitu kan, 1 tahun berjalan, kasih pengertian, kasih pemahaman dulu gimana resiko-resikonya seperti ini. Ya memang itu tadi, kita harus berani ngambil keputusan kan. Ketika kita keluar dari sana, otomatis ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yaitu tadi di awal memang sulit, ya kan. Tapi alhamdulillah dengan dukungan keluarga, bantuan keluarga, orang-orang terdekat, ya bisa jalan, ya kan, walaupun dengan modal yang belum banyak, keadaan alat yang masih minim, tapi alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang gitu. Jadi apa yang membuat Pak Dayat mampu bertahan gitu sebagai pemula itu? Tentu ada suatu kepercayaan gitu atau prinsip yang dipegang sehingga ini sudah 3 tahun ya mampu Ini bertahan. udah berjalan hampir 3 tahun lebih. Nah, 3 tahun Jadi ini 2017 sudah, awal sampai 2020 ya ini. nah sejauh ini kan kayaknya makin meningkat ya. Apa sih sebenarnya Masa? prinsip? Iya, Masa ini iya? kelihatan proyeknya, kelihatan mesinnya Masa gitu. apa?
Kan ada juga yang nggak kelihatan gitu, ini kelihatan, jadi nggak bisa bohong ya. Ditayangkan nanti Pak. Iya, kan kelihatan isinya gitu. Apa sih yang dipegang gitu? Prinsip-prinsip membuka usaha di awal itu apa sih? Kalau prinsip sendiri sih sebenarnya banyak itu dari pengalaman, karena ya saya alhamdulillah selama bekerja itu pengalaman-pengalaman yang saya dapat di tempat lama itu ya bermanfaat sekali untuk menjalani usaha ini Sekarang terutama dari segi keuangan, dari segi manajemen keuangannya gitu kan, bagaimana negosiasi customer, bagaimana mengelola customer seperti itu kan. Itu udah pernah saya jalani dulu waktu jadi pegawai gitu. Jadi sampai sekarang itu ya saya terus belajar, berproses sambil melihat peluang-peluang yang semakin terbuka kayaknya itu kan, karena ekonomi itu terus berkembang. Jadi perbaikan dari sisi manajemen keuangan itu terus belajar lah kayak gitu kan. Selain itu dukungan dari orang-orang terdekat, karena kalau saya dulu pernah belajar itu kita kalau kita sell menjual itu ya kita ruang lingkupnya dari lingkungan yang paling kecil dulu, lingkaran terdekat, kemudian baru keluas. Alhamdulillah teman-teman, keluarga juga mendukung, turut mempromosikan usaha saya ya, sehingga itu tadi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang gitu. Malahan berkembang ya, bukan hanya bertahan ya. Ya, Bertahan dari sesuatu yang tetap. alhamdulillah kalau dibilang gitu kan. Itu menjadi dua ya. Iya benar gitu. Berarti pertumbuhannya sehat. Kopi dulu. Alhamdulillah. Nah, mulai kapan nih pas sudah berjalan? Mulai kapan? Oh, udah dapat penghasilan pertama, kedua, ketiga, mulai. Nah, ini kapan menarik ini nih, pertanyaan. Om merasa yakin bakal kedepannya bakal bagus nih. Jadi kalau pengalaman, tapi bukan ini kan, bukan untuk show ya kan, bukan untuk sombong, tapi awal itu, awal saya order pertama itu udah waktu itu dapat orderan itu langsung di nilainya ya menurut saya itu lumayan, itu Melebihi gaji ya. jauh berkali lipat itu karena itu. Jadi awalnya itu memang udah itu kan. Nah, itu menambah keyakinan sambil belajar, sambil berproses. Ya itu nambah keyakinan saya gitu kan. Intinya sebenarnya di usaha itu kan kalau menurut pengalaman saya itu ya pertama itu fashion, yang kedua itu memang kita perlu mentor kan. Supaya Oke, mentor ini. Mungkin diuraikan sedikit masalah mentor ini. ya mentor itu bisa saja dari keluarga ya kan, bisa orang yang kompeten di bidang yang kita jalani gitu kan. Oh, Mas sendiri maksudnya? Pak Dayat sendiri mentor waktu itu gimana? Siapa dan Oh, kemarin itu ada adik, ada kan. Dia udah duluan ya kan di bidang usaha ya, yang cetak-cetak itulah ya kan. Kemudian ada kakak juga kan yang udah buka duluan. Jadi sambil belajar di bidang usaha itu dan menerapkan ilmu yang udah saya dapat dari pekerjaan saya yang sebelumnya gitu. belajar dan dapat duit gitu. Ya, jadi bisnis itu memang harus menghasilkan uang, ya kan? Kalau nggak menghasilkan uang, dia menghabiskan uang kita kan? Itu kira-kira kan? Nah. Mantap. Tes dulu kita. Jadi Pak Dayat tadi kan bicara tentang memulai usaha itu masih sendiri ya. Ya, Kan setelah itu ada proses
bakal kerutan gitu ya. Gimana langkah-langkah di awal itu untuk mencari karyawan? Pada saat di awal-awal itu semuanya sih masih dikerjakan sendiri, belum ada karyawan lah gitu kan, masih yang Kerja sendiri, cetak sendiri. ya benar gitu. Kalau yang belum bisa dicetak sendiri masih di apa namanya, dilempar gitu kan, ke mitra gitu kan. Jadi Ada tempat cetak di tempat lain ya. ya karena awal, jadi kalau berpikirnya memang mau langsung strong gitu ya pasti berat gitu buat orang yang baru memulai usaha kan. Jadi pada terima orderan nih, Mm-mm. terus mana yang nggak bisa disuruh cetakan lain. Ya dilempar lah ke mitra gitu kan. Misalnya kalau yang nggak bisa dicetak sendiri masih dilempar ke mitra, karena dari segi peralatan juga kan, dari segi tenaga karena masih Mulai ya. baru memulai, karena kos buat karyawan juga kan belum ada gitu kan. Jadi di awal-awal itu jadi ya semua masih dikerjakan ya oleh kami pribadi dengan adik-adik gitu kan. Jadi belum ada karyawan sama sekali, jadi gitu waktu Tapi saat dibantu memulai gitu. Adik artinya masih usaha keluarga gitu ya. Ya benar gitu. Jadi apa yang bisa kami kerjakan ya kami kerjakan dulu sendiri. Kalau memang itu nggak bisa kami kerjakan ya kami minta bantuan ke yang lain gitu, atau dilempar kerjaannya gitu kan. Yang jelas orderannya itu tetap diterima gitu kan, kira-kira gitu. Terus kalau masalah awal untuk mengusahakan pasti kadang orang tuh mulai kadang dengan kata modal. Nah untuk masalah permodalan membuka usaha ini berapa, gimana manajemennya dan segala macam gimana ya? Ya memang kalau Untuk bagi pemula itu yaitu hal yang wajar. Yang namanya pikiran gitu ya, modal. masalah utama itu bagi pemula itu pasti modal, ya kan, pasti uang, ya kan, karena uang itu kan keluar. Kalau kita baru memodal usaha itu kan pasti banyak uang yang keluar. Jadi masalah utamanya pasti di uang kan, kan banyak usaha banyak apa uang itu keluar, baik untuk pembuatan promosi seperti brosur, terus pembelian perangkat-perangkat printer, ya kan, Pendukung ya. perangkat-perangkat pendukung ya kan gitu kan. Terus ya juga positioning dari usaha itu sendiri kan belum terbentuk. Manajemen gitu. Cara mengatur kerjaan supaya trafiknya naik gitu. Ya sebenarnya itu pengaruhnya juga dari apa ya, saya bersyukur kemarin sebelumnya itu kan saya dapat kerja, pengalaman di tempat pekerjaan saya selama menjadi karyawan. Di sana saya bisa belajar Usaha nasional ya. ya cara mengatur manajemen keuangan, paling enggak ya yang simpel-simpel lah gitu kan, manajemen cash flow. Nggak simpel mengatur keuangan pada Ya, ya mungkin Karena itu tadi yang bikin perusahaan tutup. ya bagi saya sih yang penting itu cash flow. Jadi kalau kita udah bagus mengatur cash flow, insya Allah bisa jalan lah dengan lancar kan. Karena cash ya penting, paling penting itu cash. Ya kita banyak orderan, cuma nggak ada cash juga kan Jadi repot. artinya pelanggan bond gitu. Ya yang namanya piutang itu pasti ada, cuma gimana caranya kita mengelola piutang itu tadi supaya bisa dibayar tepat waktu gitu kan. Karena kan
setiap bulan itu kan harus ada biaya yang harus kita bayarkan, baik itu listrik, biaya operasional, biaya karyawan. Nah itu kan terus Biaya rumah tangga gitu. biaya rumah tangga itu kan setiap bulan pasti kita keluarkan. Nah, jadi kalau cash flow-nya nggak bagus, otomatis kacau nanti kan. Proses pencarian relasi customer itu kan butuh waktu gitu kan. Nah, jadi ya mungkin kalau sekarang lihatnya enak kan, udah banyak order ini segala macam, tapi itu kan butuh waktu, butuh kerja keras ya kan, untuk meyakinkan orang ya kan, supaya orang itu percaya. Ya mungkin dulu orang anggapnya remeh gitu kan, tapi setelah kita memang kerja keras, kita memang sungguh-sungguh ya kan, nah, orang jadikan oh iya benar berarti gitu. Pembuktiannya di sana. Kita hubungan emosionalnya sudah terjalin, hubungan emosionalnya udah apa namanya, udah akrab gitu kan, udah enak. Komunikasinya enak ya. Ya biasanya customer itu kenyamanan itu kan utama gitu kan. Jadi harga nomor 2. Jadinya harga itu bisa nomor 2 gitu kan. Ya memang harga itu penting, tapi yang jelas yang utamanya itu tadi Emosional ya. emosional, kualitas ya kan. Tetap harus, walaupun misalnya kita udah kenal akrab, ya tetap aja produk-produk itu harus berkualitas gitu kan. Wadah kreatif ya, nama cetakannya wadah kreatif. Bisa diberikan sedikit apa filosofi dari nama cetakan? Sebenarnya itu secara apa sih namanya itu ya, spontan. Nah itu kan spontan. Pemberian nama itu kemarin tuh karena saya pikir kalau apa namanya, ini kan jenis usaha kreatif gitu kan, jenis usaha kreatif. Jadi apa kira-kira nama yang pas ini kan? Nah kalau bahasa ya yang saya tahu sih, kalau tempat untuk kreativitas itu ya kalau ibarat itu wadah ya kan, wadah. Nah jadi wadah itu mencerminkan ya tempat ya kan, sebenarnya itu aja sih, tempat untuk bagaimana mengembangkan usaha kreatif gitu kan. Enggak punya filosofi yang sampai panjang itu enggak juga sih, sebenarnya spontan aja itu. Oke. Kalau tips saya sih sebenarnya simple aja. Kalau bagi yang mungkin ingin memulai usaha gitu kan, ya kita berawal dari fashion lah. Kira-kira fashion kita tuh apa gitu kan, yang bisa menghasilkan gitu, yang bisa menjadi penghasilan yang produktif gitu kan. Karena dengan fashion tadi paling enggak kita bisa menjalaninya dengan enjoy gitu kan. Walaupun nanti banyak rintangan, banyak halangan di depan, ya kita masih merasa enjoy. Terus yang kedua itu sebisa mungkin kita cari mentor atau orang-orang yang kompeten juga dengan usaha yang kita jalani. Jadi paling tidak kalau kita ada kesulitan atau kendala, kita bisa tanya, kita bisa konsultasi ya kan, dengan orang-orang yang udah berpengalaman. Mungkin itu aja sih untuk yang bagi kawan-kawan yang pengen mulai. Resiko tuh pasti ada kan gitu kan. Jadi karyawan itu beresiko. Menjadi karyawan juga beresiko. Jadi usaha resiko, menjadi karyawan juga resiko. Kalau kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak mikir, malah nggak jadi-jadi kan. Action, baru action. Kalau udah oke, action lah.
intinya harus dimulai dulu. Tanpa memulai kita nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Mungkin itu tadi kawan-kawan yang bisa saya sharing. Saya juga di sini bukan untuk memberikan pengajaran, tapi saya lebih kepada sharing kepada kawan-kawan. Mungkin kalau saya sih masih banyak belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bisa menjadi pelajaran kita bersama. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan juga yang mau memulai usaha juga diberikan kemudahan dalam menjalani itu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses wirausaha. Nah.